Pertanyaan dari Instagram. Instagram. Dok, mau tanya dong. Menurut dokter, air sumur yang dimasak sama air galon, baik mana untuk dipakai minum sehari-hari jangka panjang? Tapi air sumurnya harus pakai saringan atau filter karena agak keruh. Nah, memilih air minum yang aman dan berkualitas ini penting untuk kesehatan jangka panjang. Mana nih yang kita pilih? Ya, mari kita bahas bersama kelebihan dan kekurangan dari air galon dan air sumur yang dimasak. Ehm, Kalau air galon, kelebihannya satu, praktis dan mudah didapatkan, tersedia luas dan mudah dibeli. Kedua, proses pengolahannya terstandar, biasanya melalui berbagai proses pemurnian seperti filtrasi, reverse osmosis atau RO, dan desinfeksi untuk menghilangkan kontaminan dan mikroorganisme berbahaya. Yang ketiga, kualitasnya terjaga. Kualitas kemasan galon yang tertutup rapat membantu menjaga kualitas air dari kontaminasi eksternal sebelum dibuka. Yang keempat, adanya informasi kandungan. Biasanya air galon itu mencantumkan informasi mengenai kandungan mineral dan proses pengolahannya. Itu kelebihannya. Sedangkan potensi risikonya atau bahayanya, yang pertama kualitas keamanan, kualitas kemasan ya. Beberapa penelitian menunjukkan potensi pelepasan zat kimia dari plastik kemasan ke dalam air, terutama jika terpapar panas atau disimpan dalam waktu yang lama. Namun, badan pengawas biasanya memiliki standar untuk kemasan air minum. Yang kedua, kebersihan dispenser. Dispenser air galon bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri jika tidak dibersihkan secara rutin. Dan yang ketiga adalah biaya. Penggunaan air galon dalam jangka panjang bisa lebih mahal dibandingkan air sumur yang diolah sendiri. Oke, sekarang kita bahas tentang air sumur. Air sumur yang dimasak sendiri, kelebihannya yang pertama, potensi kandungan mineral alami. Air sumur bisa mengandung mineral alami yang bermanfaat bagi tubuh, tergantung kondisi geografis setempat ya. Tergantung situasi geologis setempat. Yang kedua, lebih ekonomis tentu saja. Biaya pengambilan dan pengolahan air sumur sendiri umumnya lebih murah untuk jangka panjang dibandingkan dengan air galon. Sedangkan potensi risikonya ya, pertama, kualitas air sumur itu bervariasi. Tergantung pada lokasi, kedalaman sumur, dan potensi kontaminasi dari lingkungan sekitar. Misalnya apakah dia dekat dengan limbah rumah tangga, dekat septic tank misalnya, atau dekat comberan. Kemudian apakah dekat dengan limbah pertanian, atau bahkan limbah industri. Yang kedua adalah efektivitas dari filter. Efektivitas filter rumahan dalam menghilangkan semua jenis kontaminan, baik itu bakteri, virus, maupun zat kimia berbahaya, bisa bervariasi tergantung jenis dan kualitas dari filternya, serta perawatannya. Dan yang ketiga adalah dari faktor proses memasak. Memasak air hingga mendidih memang efektif membunuh sebagian besar bakteri dan virus, namun proses ini tidak menghilangkan kontaminan kimia atau logam berat. Lalu potensi rekontaminasi ya. Air yang sudah dimasak bisa terkontaminasi kembali jika penyimpanannya tidak benar, misalnya wadahnya tidak bersih atau wadahnya tuh terbuka. Lalu perawatan filter. Filter air sumur memerlukan perawatan dan penggantian rutin agar tetap efektif. Nah, sekarang bagaimana dengan perbandingan jangka panjang? Air galon lebih terjamin kualitasnya karena melalui proses pengolahan terstandar. Namun perlu diperhatikan potensi masalah kemasan dan kebersihan dispenser. Biaya jangka panjang cenderung lebih tinggi. Sedangkan air sumur yang dimasak, potensi kandungan mineral alami, kemudian lebih ekonomis untuk jangka panjang, namun kualitasnya sangat bergantung pada sumber dan efektivitas filtrasi, serta proses memasak dan penyimpanannya. Risiko kontaminasi jangka panjang juga bisa lebih tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Lalu apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan? Pertama, kualitas air sumur di lingkungan rumah. Apakah ada riwayat masalah kualitas air sumur di daerah tersebut? Nah, ini perlu
dipertanyakan ya, perlu kita pikirkan. Kemudian apakah sumber kontaminasi potensial dekat dengan sumur? Kayak tadi tuh, septic tank, air saluran comberan, kemudian atau limbah pertanian atau limbah industri. Yang kedua, jenis dan perawatan filter. Filter jenis apa yang digunakan? Seberapa sering filter dirawat dan diganti? Apakah filter tersebut efektif menghilangkan kontaminan yang mungkin ada di air sumur? Yang ketiga adalah kebiasaan memasak dan menyimpan air. Apakah proses memasaknya selalu sampai mendidih? Bagaimana cara air yang sudah dimasak disimpan untuk mencegah rekontaminasi? Nah, pertimbangan yang keempat adalah kenyamanan dan kepraktisan ya. Mana yang lebih praktis dan sesuai dengan gaya hidup Anda? Ya kan? Nah, yang terakhir adalah biaya, soal biaya. Mana yang lebih sesuai dengan anggaran jangka panjang? Jadi, secara umum, air galon dari merek-merek terpercaya ya cenderung lebih aman dalam jangka panjang karena proses pengolahannya yang terstandar dan pengawasan kualitas yang ketat. Namun, jika memilih untuk terus menggunakan air sumur, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah pastikan filter yang digunakan berkualitas baik dan sesuai dengan jenis kontaminan yang mungkin ada di air sumur. Sebaiknya lakukan tes kualitas air sumur secara berkala untuk mengetahui kandungan di dalamnya. Kemudian pastikan proses memasak air selalu sampai mendidih sempurna, yaitu sekitar 1 menit setelah mendidih. Simpanlah air yang sudah dimasak dalam wadah yang bersih dan rapat. Ya. Yang terakhir, perhatikan apakah ada keluhan kesehatan tertentu yang mungkin berhubungan dengan air minum yang dikonsumsi. Misalnya jadi diare, jadi gatal-gatal misalkan, dan yang lainnya ya. Jika ada, nah segera konsultasikan dengan dokter. Keputusan mengenai air minum terbaik untuk jangka panjang adalah keputusan pribadi yang perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sudah kita bahas tadi ya. Demikian jawabannya, wallahu a'lam bissawab.